Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Steny Sanders, NIM 21G10063. Di mata kuliah Filsafat dan Logika kali ini saya akan memberikan rangkuman mengenai bab 1 dan juga bab 2. Untuk itu, mari kita mulai dari bab 1. Bab 1 sendiri adalah pengertian logika. Pengertian logika secara etimologis dan terminologis, logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah dari logika dilihat dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal budi, ilmu. Dengan hanya berdasar kepada arti etimologis itu, apa sebetulnya logika masih belum bisa kita ketahui. Agar dapat kita pahami dengan sungguh-sungguh hakikat sebuah logika, sudah seharusnya kita untuk mempelajarinya. Untuk itu, kiranya tepat kalau sebagai suatu perkenalan awal, terlebih dahulu dikemukakan di sini sebuah definisi mengenai istilah logika itu. Dalam bukunya Introduction to Logic, Irving M. Copy mendefinisikan logika sebagai suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Dengan menekankan pengetahuan tentang metode-metode dan prinsip-prinsip, definisi ini hendak menggarisbawahi pengertian logika semata-mata sebagai ilmu. Definisi ini tidak bermaksud mengatakan bahwa seseorang dengan sendirinya mampu bernalar atau berpikir secara tepat jika ia mempelajari logika. Namun di lain pihak harus diakui bahwa orang yang telah mempelajari logika sudah memiliki pengalaman, pengetahuan mengenai metode dan prinsip berpikir yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berpikir secara tepat ketimbang orang yang sama sekali tidak pernah berkenalan dengan prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap penalaran. Dengan ini hendak dikatakan bahwa suatu studi kasus yang tepat tentang logika tidak hanya memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip berpikir yang tepat, melainkan juga membuat orang yang bersangkutan mampu berpikir sendiri secara tepat dan kemudian mampu membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Ini semua menunjukkan bahwa logika tidak hanya merupakan suatu ilmu, tetapi juga suatu seni. Dengan kata lain, logika tidak hanya menyangkut soal pengetahuan, melainkan juga soal kemampuan dan atau keterampilan. Untuk itu, mempelajari logika, khususnya logika formal secara akademis sambil tetap menekuni latihan-latihan secara serius merupakan jalan yang paling tepat untuk mengasah dan mempertajam akal budi. Logika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan kemampuan kita bernalar. Beruntunglah kita sebagai manusia diberikan kemampuan penalaran. Jadi, pada dasarnya semua manusia itu secara tidak sadar pasti menggunakan logikanya dalam menjalani kehidupan. Nah, logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Selain definisi di atas, logika juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang artinya teori tentang penyimpulan yang sah. Logika bisa juga didefinisikan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep. Lalu apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan istilah logika itu? Mundiri mengutip beberapa pengertian logika sebagai berikut. Pengertian logika dalam kamus Munjid disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan berpikir. Taib dalam ilmu mantik menyatakan bahwa logika merupakan ilmu untuk menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran.
Irving M. Copy dalam Introduction to Logic berpendapat bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Semua pengertian logika yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa logika merupakan ilmu yang mengajarkan aktivitas akal berpikir sebagai objek material, sedangkan bentuk dan hukum berpikir merupakan objek formal dari logika tersebut. Lapangan penyelidikan. Logika adalah manusia itu sendiri, karena hanya manusialah yang mampu melakukan aktivitas berpikir. Aspek berpikir dari manusia itulah yang kemudian disebut dengan istilah objek material logika. Aturan berpikir dipelajari dalam logika agar manusia dapat berpikir dengan semestinya, sehingga tercipta teknik-teknik berpikir yang menuntun cara berpikir lurus. Teknik-teknik berpikir yang dipelajari dalam logika tentu dilandasi oleh bentuk-bentuk dan hukum-hukum berpikir yang diselidiki dan dirumuskan oleh logika. Taraf kebenaran yang akan dihasilkan oleh logika adalah pada taraf kebenaran formal atau kebenaran bentuk. Kepentingan, peranan, dan manfaat logika akan terasa bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan proses berpikirnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam rangka mempelajari suatu ilmu tertentu. Dalam bidang keilmuan sangat jelas, tidak ada satupun ilmu yang tidak menggunakan atau menempuh suatu proses pemikiran, proses menalar, pendek kata, suatu proses logika. Disitulah kemudian logika menjadi peran yang sangat penting sebagai alat yang ampuh dalam menanggulangi pemikiran dan kesimpulan yang tidak valid. Dalam kehidupan, logika masih diperlukan dalam menuntun kita berpikir dan membuat kesimpulan yang benar. Walaupun logika hanya memberikan secercah kebenaran, khususnya pada taraf kebenaran formal, tetapi yang sedikit itu tetap memberikan andil kepada manusia untuk berpikir lurus, tertib, sesuai dengan hukum-hukum berpikir. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya, objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika bersifat a priori. Kebenaran logika tidak dapat ditemukan dan diuji secara empiris, tetapi kebenaran diuji secara akal. Objek logika menurut Muhammad Zainuddin terdiri dari objek material atau material logika adalah penalaran atau cara berpikir. Menurut Pojawijatna, objek formal logika ialah mencari jawaban bagaimana manusia dapat berpikir dengan semestinya. Selanjutnya, oleh Alex Lanur dikatakan bahwa dalam logika berpikir dipandang dari sudut kelurusan, dan ketepatannya. Nah, karena itu berpikir lurus tepat merupakan objek formal logika. Kapan suatu pemikiran disebut lurus? Suatu pemikiran disebut lurus tepat apabila pemikiran itu sesuai dengan hukum serta aturan yang sudah ditetapkan dalam logika. Semua ini menunjukkan bahwa logika merupakan suatu pegangan atau pedoman untuk pemikiran. Mundiri menjelaskan bahwa pikiran merupakan perkataan dan logika merupakan patokan hukum atau rumus berpikir. Tujuan logika untuk menilai, menyaring pemikiran dengan cara serius dan terpelajar serta mendapatkan kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan seseorang. Logika bertujuan untuk menganalisis jalan pikiran dari suatu penalaran atau pemikiran atau penyimpulan tentang suatu hal. Selanjutnya, objek formal logika adalah hukum, prinsip, dan asas. Pada pokoknya, asas logika ada 3, yaitu identitas, pengingkaran, dan menolak kemungkinan ketiga. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Ya baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Persoalan yang diusung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Pertama, fisika yang dilukiskan sebagai lading dan pohon-pohonnya. Pikiran Diakletikus Parmenides tertuang dalam ajarannya yang ada dan yang tidak ada. Masalah identitas dituangkan dalam konsepnya bahwa yang ada itu ada dan yang tidak ada itu tidak ada. Masalah perlawanan asas dalam realitas dituangkan dalam konsep yang ada tidak mungkin menjadi ada dan juga sebaliknya.
yang menjadikan pikiran secara eksplisit sebagai fokus pemikiran mulai dilakukan oleh kaum sofis, salah satunya Georgias. Ia mengatakan manusia tidak memiliki pengetahuan apa-apa yang dituangkan dalam 3 konsepnya, yaitu seandainya manusia memiliki pengetahuan, ia tidak tahu bahwa ia punya pengetahuan. Socrates menggunakan metode ironi dan maieutika, teknik yang de facto mengembangkan metode induktif. Aristoteles seorang filsuf dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau yang memelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang filsafat dan memberi sumbangan-sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan. Pendapat Aristoteles adalah semesta tidaklah dikendalikan oleh serba kebetulan, oleh keinginan atau kehendak dewa yang terduga, melainkan tingkah laku alam semesta itu tunduk pada hukum-hukum rasional. Kemudian logika mengalami era dekadensi seiring dengan perkembangan ilmu yang menjadi dangkal dan sederhana. Yang paling terkenal dalam penalarannya adalah Thales mengatakan bahwa air adalah ark, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Peninggalan pemikiran Socrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas suatu permasalahan melalui satu dialektika. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analektika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Karya Aristoteles tentang logika dalam buku Organon dikenal di dunia barat selengkapnya ialah sesudah berlangsungnya penyalinan yang sangat luas dari sekian banyak ahli pikir Islam ke dalam bahasa Latin. Penyalinan yang luas itu membukakan masa dunia barat kembali akan alam pikiran Greek tua. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Analitik adalah ilmu logika yang berdasarkan pada premis-premis yang diasumsikan benar. Pemikir-pemikir Yunani kuno awallah yang menemukan metode berpikir. Pemikir Yunani kuno seperti Aristoteles mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengkritik, dan sistemasikan hasil-hasil positif dari berbagai pemikiran dan membangun sebuah sistem berpikir yang disebut logika formal. Logika jenis ini merupakan 4 jenis aturan penalaran atau yang disebut juga penalaran silogistik. Dia juga mengembangkan aturan untuk pembuatan alasan berantai yang tidak diikuti tidak akan pernah menghasilkan simpulan yang salah bila premis-premisnya benar. Nah, yang masuk akal, rangkaian-rangkaian dasar adalah silogisme. Silogisme adalah pasangan dalil yang digabungkan akan memberikan suatu simpulan yang baru. Contohnya seperti semua manusia akan mati dan semua orang Yunani adalah manusia, sehingga menghasilkan simpulan semua orang Yunani akan mati. Dialektika merupakan hasil dari gerakan ilmu pengetahuan revolusioner yang selama seabad yang dilakukan oleh pekerja-pekerja intelektual. Berbeda dengan logika klasik atau yang juga dikenal dengan istilah analektika, dialektika berawal dari proposisi-proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum melanjutkan pengembangan logika. Theophrastus memberikan sumbangan terbesar dalam logika ialah penafsiran tentang pengertian yang mungkin dan juga tentang sebuah sifat asasi dari setiap kesimpulan. Sudah tahun 1141, keempat karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru diberi nama logika antik, yang dibedakan dengan logika modern atau logika suposisi yang dikembangkan oleh para filsuf Arab. Hal lain yang dibahas adalah ciri-ciri term sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep pada abad ke-13 sampai ke-15. Logika modern mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah ditemukannya metode logika baru oleh Raymond Lullus.
Metode yang dimaksud adalah ars magna, yakni semacam aljabar pengertian untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Di zaman kekuasaan Khalifah Abbasiyah, sedemikian banyaknya karya-karya ilmiah Yunani dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga ada suatu masa dalam sejarah Islam yang dijuluki dengan abad terjemahan. Tokoh logika fenomenal pada zaman Islam adalah Al-Farabi, yang terkenal mahir dalam menyalin Greek tua, menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli Greek lainnya. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daulah Hamdanid, kepala daerah Aleppo, yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang diulung di dunia Islam. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya mempertalikan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik serta Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti dalam konteks agama-agama wahyu. Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh Al-Farabi sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Helenik berdasarkan Plato dan Aristoteles. Logika pada perkembangannya kemudian sempat mengalami masa dekadensi yang panjang. Logika bahkan dianggap sudah tidak bernilai dan dangkal sekali. Barulah pada abad ke-13 sampai ke-15 tampil beberapa tokoh lain seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymundus Lullus, dan Wilhelm Ockham yang coba mengangkat kembali ilmu logika sebagai salah satu ilmu yang penting untuk disejajarkan dengan ilmu-ilmu penting lainnya. Logika deduktif, silogistik Aristoteles, dan masih menunjukkan ada tanda-tanda induktif mendapat tangan hebat dari Francis Bacon dengan logika induktif murninya dalam Novum Organum, juga dari René Descartes dalam Discours de Méthode sebagai logika deduktif murni. Logika ternyata perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes, yang memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu tidak diterima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar, memilah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian, berpikir runtut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, perincian yang lengkap, dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Bagi Mill, sebab suatu kejadian dimaknai sebagai seluruh jumlah kondisi positif dan negatif yang diperlukan. Mill juga menuntut setiap peneliti untuk mendekati persoalan kausalitas dengan 4 hal, yaitu penelitian harus sadar ada masalah yang meminta masalahnya dengan jelas. Ketiga, ia harus meneliti segala faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut. Setelah itu semua baru peneliti dapat memilah mana faktor yang ada dan tidak ada ketika masalah tersebut muncul. Yang kedua, method of difference, sesuatu sebab disimpulkan dari adanya perbedaan dalam peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya, method of concomitant variance, metode perubahan selang-seling yang seiring. Eichen dan G.W.R. Hegel telah memberikan pencerahan di bidang pemikiran logika, akan memunculkan konsep logika transendental karena ajaran logikanya membicarakan bentuk-bentuk pikiran pada umumnya. Aspek yang terakhir adalah modalitas yang terdiri dari mungkin, tidak mungkin, ada, tiada, dan keperluan kebutuhan. Sedangkan ajaran Hegel masih merupakan kelanjutan dari ajaran logika Kant. Mungkin sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kurangnya itu dari diri saya pribadi, dan bila mana ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Stanley Sanders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.